Dari luar, semua ini terlihat seperti soal kecepatan. Motor besar, mesin besar, dan orang-orang yang ingin melaju lebih cepat dari yang lain. Tapi lebih dari itu, ada sesuatu yang berbeda. Ternyata yang dicari banyak orang bukanlah garis finish. Halo, saya Indra. Selamat datang di Cerita Masyarakat. Hari ini kita berada di Miami Beach, Peak 2, di event Hoggers Indonesia Drag Race of National Event yang keempat. Seperti yang dilihat, kita ada di pedok tim Hoggers Racing Team. Saya tergabung di Hoggers Racing Team. Bagi sebagian orang, motor hanyalah kendaraan. Tapi bagi sebagian lainnya, motor adalah cerita. Cerita tentang perjalanan, tentang persahabatan, tentang adrenalin, dan tentang menemukan ruang untuk menjadi diri sendiri. Di dunia Harley Davidson, suara mesin bukan hanya soal tenaga. Ia menjadi bahasa yang mempertemukan orang-orang dari latar belakang yang berbeda dalam satu frekuensi yang sama. Ketika ikut Motorcycle Club, saya cari kebersamaan. Culture Harley itu brotherhood yang paling kuat ya. Persaudaraan ya. Persaudaraan, Lebih ke keluargaan sih, Mas. Duduluran kita mah, iya nggak lihat lu siapa dari mana nggak. Bukan hanya Harley, motor-motor lain juga, apalagi motor kolot itu mah kita harus duduluran. Iya. Dari luar, Hydron mungkin terlihat seperti ajang adu cepat motor-motor berkapasitas besar. Namun di balik suara knalpot dan persaingan di lintasan, ada nilai lain yang terus diulang oleh hampir setiap orang yang kami temui. Brotherhood, persaudaraan, kekeluargaan. Sebuah nilai yang membuat kompetisi tidak menghapus rasa saling menghargai. Sebuah nilai yang membuat rival di lintasan tetap bisa menjadi teman ketika balapan selesai. Tapi seberapa jauh nilai itu bertahan ketika lampu start menyala dan adrenalin mulai mengambil alih? tentunya orang-orang kalau datang ke sini tentunya ingin melihat motor dengan cc besar, rata-rata di 2000 cc. Kemudian feels-nya itu pasti orang ke sini ikut balap ini itu adrenalin. Adrenalin ya? Adrenalin. Pengakuan diri. juga. Betul. Gitu. Jadi mereka memang ingin membuktikan bahwa mereka bisa membuat motor dengan yang paling cepat. Paling cepat, ya. Jadi semua prepare, termasuk tim-tim Hogger, semua menyiapkan motor dengan Semua. total ya. Dengan total kita. Yang unik dari Hoggers ini karena rata-rata motornya motor touring almost. Betul. Itu yang bikin beda dengan tim lain ya. Betul, karena kita rata-rata swadaya sebetulnya. Betul. Tidak menyiapkan khusus motor untuk balap ini. Nggak ada Rata-rata, sponsor. ya, rata-rata motor ini dipakai juga untuk touring. Itu touring ya. Gitu. Kalau Hydron bukan sekedar event balap, menurut Om Mus sebenarnya ini tentang apa? Tentang hobi sih sebetulnya. Hobi ya? Hobi. Mengekspresikan diri ya? Iya, betul. Jadi sebetulnya orang kesini tuh ya memang karena hobinya yang sama. Betul. Hobi yang sama, mereka berkumpul sehingga dari manapun akhirnya datang. Bahkan dari Solo ada. Dan memang event ini cukup profesional lah. Mungkin ya sekarang ini Drag Race Harley yang paling baik
manajemennya ini nih, Hydron ya, udah 4 kali Om. Udah 4 kali. Saya lihat peserta ada yang dari Medan. Betul. Paling jauh dari Medan ya. Medan. Ada dari Surabaya, Betul. ada dari Solo, Ada Solo. oh ada juga dari Makassar. Betul. Ya, saya rasa memang karena event ini memang yang cukup dikelola dengan profesional sehingga orang tuh percaya untuk datang ke sini menyalurkan hobinya dan di samping itu bisa mendapatkan piala pengakuan Ya. gitu ya. Dan menjadi juara tim lah di sini gitu. No limit, no mercy. No limit, no mercy. Hari pertama mungkin belum menghasilkan hasil yang diharapkan bagi sebagian tim. Namun di dunia balap, kegagalan bukanlah akhir cerita. Setiap catatan waktu yang kurang baik menyimpan data, setiap kesalahan menyimpan pelajaran, dan setiap putaran menyimpan kesempatan untuk menjadi lebih baik. Hari ini, pekerjaan belum selesai. Di balik pedok, evaluasi terus berjalan, karena besok semua orang akan kembali ke lintasan dengan harapan yang sama, tampil lebih cepat dari hari ini. Menariknya, semakin lama berada di event ini, semakin terlihat bahwa balapan hanyalah salah satu bagian dari cerita yang membuat orang kembali datang setiap tahun, bukan semata-mata podium, tetapi pengalaman yang dibangun bersama. Dari generasi yang berbeda, klub yang berbeda, bahkan cara pandang yang berbeda. Kenalin, nama gue Cika Nabizal, gue dari tim SK94. Ada gue Gilbert dari SK94. Gue Ojan dari SK94. Yang didapat di komunitas Harley udah pasti relasi. Relasi ya. Kalau dari lo ada yang mau ditambahin nggak? Seorang udah mumet nih, sensi doang, larinya ke sini. Iya, benar. Selagi mesin masih jalan, kita gas terus aja. Kalau berhenti, baru kita panggil mekanik. Bisa memperkuat silaturahmi. Yang tadinya kita cuma sekedar kenal-kenal doang, kita ketemu di komunitas Harley, kita jadi deket. Gitu, dapat sahabat baru. Kalau gue biar ngilangin stres, lu ketemu orang ini pasti stres lu hilang. Gue jamin. Contohnya kayak di Hydron. Hydron nih bisa dilihat dari ujung sampai ujung kayaknya tim paling muda kita ya. Dan tetap diterima satu pedok isinya anak muda semua, mulai dari officernya, mekaniknya, owner ke timnya sampai ke jokinya semuanya anak muda dan ternyata diterima baik. Gua rasa orang tua kita atau om-om yang ada di dunia Harley menerima dan senang banget buat teman-teman muda kalau misalkan bisa ikutan bareng sama kita, main-main bareng di Harley, dan mereka rata-rata guyup dan ngomong banget sejauh ini ya. Jadi jangan takut kalau main Harley ya. Lagi, tentang pengalaman yang dibangun bersama, perjalanan yang dibagikan di jalan. Karena pada akhirnya, motor hanyalah alat. Yang membuat semuanya berarti adalah manusia-manusia di baliknya. Setiap manusia yang datang ke dunia ini dengan membawa alasan yang berbeda-beda. Bagi Nadia, lintasan adalah ruang untuk membuktikan dunia ini tidak dibatasi dengan gender. Pertama agak minder tentunya karena kita cewek nggak satu-satunya sih, ada beberapa. Karena kita komunitas yang lebih kecil jumlahnya di antara cowok. Tapi fine, ternyata baik-baik aja. Kita malah banyak belajar dari cowok tersebut. Tantangannya jadi pusat perhatian karena jarang ya ladies yang ngikutin Hydron ini. Tapi ini emang untuk melatih mental aku. Jadi kita ya saling belajar aja sama semuanya. Buktiin kalau cewek juga bisa ngebut, bisa balap. Walaupun ya waktunya pas-pasan nggak apa-apa. Yang penting mental kita udah oke dan semoga aja juara. Semua ayo dong ikut biar rame, kita kalahkan laki-laki ini. Banyakin cewek-ceweknya. Nanti kita teman-temanan sekalian riding bareng, oke? Bagi Daryl, ini adalah cara menguji kemampuan dan menjaga api passion yang sudah tumbuh sejak kecil. Motor sih saya lebih ke hobi ya. Hobi ya memacu adrenalin karena dari dulu dari kecil udah main motor. Dari event kayak gini nih udah pasti kita uji kompeten diri kita sendiri ya.
Udah gitu skill, kemampuan, dan pastinya macu adrenalin sih. Hobi emang hobi. Kalau ikut acara ini sih kita udah yang keempat nih ya. Udah yang keempat ya, udah pasti kita harus ikut terus karena dari kemarin sih alhamdulillah Hydron 1 sampai 3 itu kita juara umumnya. Sementara bagi Juna, motor adalah media untuk berkarya, berekspresi, sekaligus menikmati kebersamaan. Kalau kita lebih ke adrenalin dan tentunya ketemu sama teman-teman dari klub lainnya. Kalau kompetisinya, jujur aja kita nggak jor-joran full turun semua karena motornya juga banyak yang nggak siap. Tapi yang penting berpartisipasi. Motor itu sebagai penyalur kesenangan karena dipakai touring keluar kota, terus dipakai hangout sama teman satu klub dan sebagai apa ya? Kalau dioprek-oprek, diganti dan lain sebagainya, modifikasi itu jadi kayak ada seninya juga, ada mainannya lah. Ketika ikut Motorcycle Club, saya cari kebersamaan karena semuanya dari teman dan menyalurkan asas brotherhood-nya yang jelas. Teman touring susah bareng, senang bareng, ya dicari itunya. Namun dari cerita yang berbeda-beda itu, ada satu benang merah yang terus muncul. Tidak ada yang benar-benar datang hanya karena motornya. Mereka datang karena orang-orang yang ada di sekitarnya, karena komunitas yang membuat perjalanan terasa lebih berarti. Kalau menurut Bang Agus apa yang dicari untuk datang ke event seperti ini? Kegembiraan dong Bang, iya nggak? Kalau Bang Agus ingin mencari kegembiraan, kalau saya ingin mencari silaturahmi. Seluruh keluarga riders harus saling bersilaturahmi dan juga pasti kegembiraan. Udah pasti tolong menolong ya Bang. Tolong menolong, kebersamaan yang pasti, juga freedom, kebebasan, dan pasti juga jangan lupa tetap mentaati aturan lalu lintas. Gitu. Betul, emang 1%. Hari kedua selalu berbeda. Tekanan semakin besar, kesempatan semakin sedikit, dan setiap keputusan menjadi semakin penting. Setelah melakukan berbagai evaluasi dari hari pertama, para rider kini kembali turun ke lintasan dengan strategi yang lebih matang. Halo teman-teman, hari ini hari kedua, Hydron keempat. Kita review sedikit kemarin, kita sudah turun di kelas fast dan kelas battle race. Namun hasilnya masih kurang memuaskan, jauh dari target. Tapi tidak apa-apa, kita tidak berhenti sampai di sini. Kita akan terus improvement dari data-data yang sudah kita kumpulkan kemarin. Apa yang harus kita lakukan di race berikutnya kita udah tahu. Hari ini, hari kedua, kita akan coba turun di bracket 14 dan 13. Yang sebelumnya adalah bracket 11 dan 12. Tapi melihat hasil balapan kita kemarin, sepertinya nggak realistis kalau kita teruskan di bracket 11 dan bracket 12, makanya kita pindah di bracket 13 dan bracket 14. Tadi kita sudah turun di bracket 14 dan bracket 13. Sama hasilnya memang masih jauh dari target. Memang bukan alasan, bukan cari alasan, tapi memang motor kita baru beres H-1 sebelum Hydron ini dilaksanakan. Jadi memang tidak ada waktu untuk latihan, mencari data seperti apa motor ini, cocoknya seperti apa, masuk di kelas berapa, memang belum ada datanya. Makanya kita cuma dapat tadi di 13 sekian detik di bracket 13. Di 14 lalu breakout. Jadi kita, tapi hasil hari ini kita udah dapat nih. Apa yang harus kita lakukan di race berikutnya. Dan cerita yang bertemu dalam satu lintasan. Hydron bukan hanya tentang siapa yang paling cepat mencapai garis finish,
tetapi tentang bagaimana sebuah hobi mampu menyatukan banyak orang dalam semangat yang sama. Tentang keberanian untuk mencoba, tentang proses untuk terus berkembang, dan tentang persaudaraan yang tetap bertahan bahkan setelah mesin dimatikan. Karena pada akhirnya, setiap perjalanan selalu berakhir. Namun, cerita yang lahir dari perjalanan itu akan terus berjalan. Oke teman-teman, sudah selesai balapannya. Hari ini hari terakhir, sebentar malam kita akan menyaksikan seremoni penerimaan piala bagi yang naik podium, bagi yang juara. Semuanya antusias, semuanya senang, tapi semua masih penasaran dengan hasil yang udah didapatkan. Semuanya berjanji, bertekad untuk selalu memberikan yang terbaik, memperbaiki apa yang sudah dilakukan hari ini. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya.